siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya itu Bagus Risnanda dari kelas Indralaya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dilayangkan untuk ujian akhir semester perkembangan peserta didik. Nomor 1, jelaskan pentingnya mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak bagi seorang guru. Seorang guru harus memiliki keterampilan dalam mempelajari pertumbuhan dan perkembangan anak karena seorang guru disiapkan untuk menyiapkan karakteristik anak-anak, dan seorang guru harus memahami pendalaman fisik dan rohani dari seorang anak, dan seorang guru harus memahami psikologi keadaan anak dan menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam anak tersebut. Nomor 2, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak ialah pertama, dapat kita lihat dari faktor orang tua. Bagaimana orang tuanya dari orang tua yang mengawasi dan merawat anak tersebut, termasuk dalam pola asuh mereka. Jika pola asuh mereka baik, keadaan psikologis orang tua tersebut, keadaan psikologis anak tersebut dapat stabil. Namun jika mereka hanya memberikan ketegangan maupun hal yang tidak baik kepada anak, maka bahwasanya sang anak menjadi depresi dan stres. Dan kedua adalah faktor bawaan, ini faktor dari gen. Misalkan seorang bapak yang badannya tinggi, makasanya akan menurunkan ke anaknya. Misalnya, dan ibu memiliki kulit putih, anak itu akan berkulit putih pula. Dan faktor dari gizi yang diberikan orang tua terhadap anak, ini merupakan faktor di mana di dalam faktor fisik. Apabila orang tua memberikan asupan yang cukup bagi anaknya, maka dia akan tumbuh menjadi lebih sehat dan lebih berkembang. Nomor 3, jelaskan hakikat pengalaman belajar anak. Hakikat pengalaman belajar anak merupakan hal-hal atau mencari sebuah informasi baru dan mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, sang anak berkembang dan mempelajari dunia dengan caranya sendiri. Ada yang cara sendiri ataupun individual, dan ada yang cara berkelompok atau mereka memutuskan untuk bersama-sama mencari jati diri dan mempelajari dunia. Untuk nomor 4, deskripsikan secara singkat kaitan antar pertumbuhan fisik atau jasmani anak dengan perkembangan intelektual anak. Pertumbuhan fisik ataupun pertumbuhan jasmani merupakan pertumbuhan yang berlangsung secara bertahap. Ini dari umur bayi bertahap secara umur. Dan apa kaitannya dengan perkembangan intelektual anak? Semakin berkembangnya pertumbuhan fisik, semakin ikut pula perkembangan intelektualnya. Jadi jika kita SD naik ke SMP dan naik ke SMA, itu ilmu kita semakin naik, semakin meningkat dari mencari dalam mendapatkan apa yang kita dapatkan, ilmu baru seperti pembelajaran baru dan lain-lain hal yang sebagainya. Nomor 5, deskripsikan kaitan antara perkembangan intelektual dan emosi anak. Kita lihat dari salah satu contoh faktor intelektual dan emosi. Jika kita terguras emosi di saat ada masalah intelektual, jika kita mempunyai pikiran, punya akal, maka akal akan mengendalikan emosi tersebut. Jika bisa tidak mempunyai akal, masuk dalam arti tidak sabaran dan tidak berpikir secara intelektual, orang itu tidak akan sabar dan terus mengembangkan emosinya. Nomor 6, deskripsikanlah secara singkat kaitan antara perkembangan bahasa maupun kemampuan berbicara anak. Di sini kita dapat jelaskan bahwasanya perkembangan bahasa. Di sini anak-anak akan di lingkup sekolah ataupun di lingkup keluarga akan belajar arti berbicara dan arti kosakata bahasa maupun bahasa yang digunakan. Di keluarga mungkin akan mempelajari bahasa sekitar atau bahasa yang di lingkupnya dia pakai, dan di sekolah akan mempelajari bahasa-bahasa baru, mungkin dapat belajar bahasa Indonesia dan belajar bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya. Dalam hal ini
perkembangan bahasa itu dikembangkan di lembaga pendidikan sesuai dengan kemampuan dari anak itu tersebut. Jika ingin berkembang, maka perkembangannya akan pesat dan perkembangan bahasa ini pula dapat berkaitan dengan perkembangan dari wawasan pula. Dan nomor 7, jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tentang perbedaan istilah kebutuhan, dorongan, dan motif. Kebutuhan merupakan primer dalam kehidupan kita yang harus wajib harus kita penuhi. Sedangkan dorongan merupakan sebuah acuan kita untuk kedepannya, acuan dalam sebuah kebutuhan. Dan sedangkan motif merupakan sebuah dorongan dalam mencapai dalam memenuhi sebuah kebutuhan. Nomor 8, bagaimanakah ciri perkembangan sosial pada remaja anak? Di sini kita dapat lihat pada masa remaja anak, ciri perkembangan sosialnya terbagi menjadi 2, ada yang introvert dan ada yang ekstrovert. Di dalam introvert ini, mereka belajar untuk menyendiri. Maupun mereka menyendiri, mereka membaca pikiran orang luar. Mereka melihat dengan seksama bahwasanya dunia ini luas dan mempelajarinya secara sendiri. Dan ketika ekstrovert, dia belajar mengenai dunia ini lebih dari sendiri. Dia tidak sendirian, namun dia malah belajar bersama dengan teman-teman yang ekstrovert lainnya. Dan itu pula perkembangan sosial pada remaja itu dapat kita lihat dari pergaulan sehari-hari. Ciri pergaulannya, ada yang pergaulannya baik dan ada yang pergaulannya buruk, dan ada yang perkumpulan baik dan buruk. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.